bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudara semua, salam juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengadakan fellowship bersama. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Engkau yang bertahta, Engkau yang mulia. Di siang hari ini kami memiliki kesempatan untuk merenungkan satu kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya fellowship yang kami adakan ini adalah jalan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami mulai fellowship kami Tuhan, Engkau yang memperkenankan kami, Engkau yang menjamah kami semua Tuhan, dan hanya Engkau yang kami muliakan ya Bapa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami buka fellowship kami pada siang hari ini, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian, Ku Gores Jiwaku.
Bapa yang kekal, ini suara kami, ini penyembahan kami. Terimalah sembah kami, terimalah syukur kami, hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami mau menggores jiwa kami, kami mau bawa hidup kami ke dalam hadirat-Mu, menjadi penyembah-Mu. Selidiki setiap hati kami, selidiki setiap langkah hidup kami, agar kami Tuhan tak bercacat bercela. Biarlah hanya Engkau Tuhan, biarlah hanya untuk-Mu segenap hidup kami, segenap hati kami. Tuntun kami ya Bapa, kami perlu tuntunan-Mu, mengarahkan hidup kami ke dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami, berada dalam hadirat-Mu, sebab hanya di hadirat-Mu kami berseru. Ini hati kami, ini tujuan kami, hanya untuk bersama-Mu ya Bapa. Perkenankan kami, layakkan kami, karena kami Tuhan hamba yang penuh dosa. Sebab hanya karena anugerah-Mu, sebab hanya karena kasih-Mu, kami diperkenankan, kami dipermuliakan. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau. Terima sembah kami, terima pujian kami, hanya padamu Tuhan kami berserah, hanya padamu Tuhan. Ini kerendahan hati kami, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, hanya ya Bapa. Ini setiap kerinduan hati kami ya Tuhan, ini setiap keinginan kami Tuhan, berada dalam jalan-Mu, berada dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mengarahkan diri kami mengarahkan hidup kami. Karena itu kami butuh tuntunan-Mu ya Bapa, kami butuh tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, untuk memberi kami penglihatan, untuk memberi kami perasaan, untuk memberi kami gairah, agar tetap dalam hadirat-Mu, agar dapat bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami makhluk hidup yang tidak layak Tuhan, kami manusia yang Kau ciptakan dari debu tanah Tuhan, yang tidak ada harganya, yang tidak ada kelayakannya. Tapi Engkau Tuhan rela mengorbankan diri-Mu untuk melayakkan kami, untuk memperkenankan kami. Sebab itu Tuhan,
bersungguh-sungguh dengan kesadaran penuh ya Tuhan. Kami mau bersekutu denganmu, kami mau berada dalam genggamanmu, kami mau berada dalam hadiratmu, kami mau berada bersama di sampingmu ya Bapa. Menikmati hadiratmu, merasakan lawatanmu, menghadirkan dirimu dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ampuni segala ketidaklayakan kami Tuhan. Ampuni segala perbantahan kami Tuhan. Ampuni segala perdebatan-perdebatan, perenungan-perenungan yang kami sampaikan kepadamu, baik disengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami mau lebih lagi belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur, mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Perkenankan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah sejarah di mana sejarah ini menjadi identitas dari diri kita semua. Kita mengetahui dalam Alkitab, kitab Kejadian adalah kitab pertama dan menjadi struktur pertama yang perlu kita ketahui. Karena kenapa? Kalau saya melihat bahwa kitab Kejadian itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ayat 1, pasal 1 sampai 11 berbicara tentang asal usul manusia. Dan ayat 12 sampai ke 50 itu berbicara tentang asal usul bangsa Israel. Dan kali ini kita berfokus kepada ayat pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 1 mengatakan, pasal 1 sampai 2 mengatakan bahwa segalanya kita berasal dari firman Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, semuanya jadi. Sebab itu hidup kita harusnya terisi penuh oleh firman Tuhan, terisi penuh oleh ucapan-ucapan Tuhan. Karena kita dibentuk, kita ada dari perkataan Allah sendiri. Sebab itu makanya perlu diketahui ketika manusia dibentuk, dijadikan oleh Tuhan, itu kita terisi penuh oleh perkataan Tuhan. Kita terisi penuh oleh firman Tuhan. Dan pertanyaannya, kenapa kita yang terisi penuh, kenapa kita yang dibuat oleh firman Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa? Ini yang tidak bisa kita sangkal, ini juga tidak bisa kita tolak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, di pasal selanjutnya pasal 3, Hawa tergoda oleh firman itu sendiri, oleh kebenaran itu sendiri, oleh perkataan Tuhan sendiri. Bukan berarti perkataan Tuhan tidak baik, maksudnya ada iblis, ada roh, ada orang atau ada hal-hal yang memang dapat mengganggu kita, memutarbalikkan fakta atau dapat menyerang kita. Jadi bukan berarti firman Allah yang ada dalam diri kita, perkataan Allah dalam diri kita bukan serta-merta dapat melawan godaan-godaan, dapat menangkis semua perkataan-perkataan roh-roh jahat. Tidak. Karena kenapa? Iblis sendiri menyerang kita lewat perkataan firman. Yang padahal dari awal pun kita sudah ada firman dalam diri. Karena Allah berfirman, jadilah kita. Allah berfirman, jadilah hewan. Allah berfirman, jadilah bumi. Sebab itu perlu disadari, kita aja yang buat dari perkataan Allah sendiri bisa digoda.
bisa kalah oleh firman Tuhan yang diputar balik-balikan. Dan ini keadaan yang sangat miris. Bahwa setiap kita pun tidak bisa melawan, tetapi harusnya kita tetap berusaha. Kita mengingat-ingat kembali, manusia diciptakan itu punya maksud dan tujuan. Tapi kesalahan manusia pertama memang tidak dapat kita pungkiri. Dan itu memang menjadi hal yang harus kita tanggung, hal yang harus kita bawa sampai saat ini. Sebab itu firman bagaimana yang harusnya kita terapi dalam hidup ini. Banyak firman-firman Tuhan yang kita dapat serap, banyak khotbah-khotbah yang dapat kita lihat. Tapi itu semua perlu kita lihat, perlu kita selidiki lebih dalam lagi. Apakah firman ini yang membangun saya, atau apakah ini hanya kenyamanan sekedarnya saja? Itu perlu kejujuran dalam diri kita. Firman mana yang harusnya kita bisa nikmati, firman mana yang dapat harusnya kita merubah kita, firman mana yang harusnya membuat diri kita nih bisa dirasa oleh Tuhan, bisa dirasa oleh sesama, bisa dirasa oleh sekitar-sekitar kita. Memang dari kita tidak bisa membicarakan secara belak-belakan bahwa firman inilah yang nyaman. Aku nyaman dengan firman ini karena firman ini mengajak kita menjadi lebih kaya misalnya. Aku gak nyaman firman ini karena firman ini menegur saya terus, menyuruh saya mati terus. Mungkin ada yang seperti itu, tapi perlu kita lihat kisah-kisah awal. Kejadian 1 ayat 11. Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 11. Sekalipun kita penuh dengan firman, dibuat oleh firman Allah, buktinya tidak bisa melawan godaan iblis. Tidak bisa mengalahkan godaan iblis. Yang padahal jauh sebelum itu kita sudah ada firman Allah dalam diri kita. Dan iblis pun memakai itu bisa memutar-mutar balikan fakta. Jadi jangan berhenti hanya karena dengar firman-firman yang membuat nyaman, firman-firman yang membuat enak. Terkadang kita pun merasa bahwa firman-firman yang ya menyenggol hati, menusuk diri, kita angku dan kita tolak. Padahal kita belum tahu Bapak Ibu, ke depannya mungkin saja bisa menjadi kebangunan rohani untuk kita. Kedepannya mungkin bisa membuat kita berubah. Artinya setiap firman harus kita maknai. Sekalipun itu firman yang menyakitkan buat kita, harus kita sadari bahwa firman ini ada untuk kebaikan hidup saya, bahwa firman ini ada untuk kebangunan rohani saya, bahwa firman ini ada untuk menunjukkan betapa Tuhan menyayangi kita, menunjukkan betapa kita harusnya mempraktekannya ini. Dan dari situlah kita mengalami dampak-dampak Bapak Ibu. Dari firman inilah kita harus memilih di manakah firman yang seharusnya kita rasakan atau firman yang masuk ke dalam diri kita. Karena kenapa? Kita mengalami dampak Bapak Ibu yang sampai sekarang pun tidak bisa kita hindari. Pemisahan hubungan terhadap Allah, perusakan hubungan, moralitas yang hancur dari pasal 3 sampai pasal selanjutnya, Kain dan Habel. Dari situlah Tuhan sudah membentuk sebenarnya yang namanya kabar baik atau bisa dibilang sebagai Injil, di mana Tuhan merencanakan bahwa kita harus kembali ke dalam rancangan semula. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, setiap firman, jangan kita mau memilih firman ini, firman itu, tidak. Tapi setiap firman itu ada maksud dan ada rohnya Tuhan dalam firman itu. Oleh karena itu firman yang harus kita genggam, harus kita dapati, harus kita masuki dalam diri adalah firman-firman yang mungkin pada saat itu menggores kita, tapi kita tolak.
Ya mungkin pada saat itu membuat kita nyaman, tapi kita tidak dewasa, tetap menjadi anak-anak, tidak bertumbuh. Makanya kita harus melupakan semua itu, mengacuhkan diri kita dan menerima dengan lapang dada, dengan kerendahan hati. Kalaupun firman ini membuat saya tidak kaya, kalaupun membuat saya tidak baik dipandang sebagai kekristenan, kalaupun firman ini menusuk saya mau menerima hanya untuk kebangunan rohani saya, hanya untuk mendewasakan saya. Karena dari sini, kalau enggak dari sini, kita tidak akan terpisah dari hadirat Allah. Kita tidak akan mengalami dosa sampai sekarang ini. Dan inilah hal yang kurang penekanan dalam diri kita. Karena dari dulu ternyata firman Tuhan pun bisa diputarbalikkan dan itu bisa mempengaruhi kita. Dan itu bisa memecah semuanya. Dan jadi kita berpikir yang mana yang harus kita ikuti, yang mana yang harus itu. Dari sini Bapak Ibu kita perlu namanya hubungan hari ke sehari. Kita perlu terus merenungkan setiap perkataan firman. Setiap hari berjumpa dengan Tuhan, berdoa. Kalau tidak bisa siang hari, boleh malam hari Bapak Ibu. Setidaknya dari 24 jam bisa kita sisihkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dari setiap aspek hidup kita, setiap kelelahan, setiap kegiatan. Mungkin itu mengganggu, bukan mengganggu, mungkin tidak adanya waktu untuk bersekutu. Tapi di malam hari ketika selesai bekerja, apa mungkin tidak ada waktu Bapak Ibu? Maka dari itu, apapun keadaannya, apapun rintangannya, kesusahannya, pasti ada kita menemukan waktu yang santai, yang tepat, yang tenang. Dan cobalah Bapak Ibu, kita terus berjumpa. Karena hanya dengan firman saja tanpa kita rasakan, tanpa kita berjumpa dengan sang pemilik firman itu Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Ya kita hanya penuh dengan firman, tapi tidak tahu perasaan bagaimana merasakan, perasaan bagaimana menghidupinya. Ya ini yang sering kali kita jumpai. Penuh dengan firman tapi tidak bisa merasakan arti belas kasihan, tidak bisa merasakan arti melayani, tidak bisa merasakan arti untuk menghidupinya. Karena kita kurang berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu makanya firman yang kita terima atau firman yang bisa mendewasakan sebenarnya ya mungkin bisa menjadi sakit buat kita atau sakit di telinga kita. Tapi bisa mengubah pola pikir kita, bisa menusuk kita, bisa membuat kita berpikir bahwa saya harus dewasa, saya harus menerima ini, saya harus begini. Mungkin ada firman-firman yang seperti itu yang kita tolak. Dan pada siang hari ini saya mau berkata sadari. Karena dari firmanlah manusia bisa jatuh dalam dosa. Betul? Karena iblis memakai firman, memutarbalikkan firman. Jadi untuk orang-orang yang sudah dipenuhi firman, jangan merasa tinggi. Jangan merasa kamu punya segalanya, kamu tahu segalanya. Kalau kamu lihat di Kejadian dari pasal 1 sampai 11 ceritanya kamu baca, iblis pun pakai firman untuk menjatuhi Adam, untuk menjatuhi Hawa. Jadi itu tidak menentukan firmanmu dalam dirimu yang kau kuasai, firmanmu yang diisi oleh pemikiranmu secara penuh yang ada luar biasa kamu mengetahui itu, tidak menentukan bahwa kamu akan berkenan pada akhirnya dalam hadirat Allah. Mau diapain? Tujuan kita memang pada akhirnya harus langit baru bumi baru. Dan cara-caranya itu tertera dalam pilar kita Bapak Ibu. Tanggung jawab hidup kudus. Nah sekarang firman kita yang kita punya dalam diri kita, dalam pemikiran kita, bisa gak kita bertanggung jawab? Bisa gak kita tetap kudus? Maka itu tidak menentukan. Yang menentukan itu ketika kita terisi oleh firman, terus memiliki hati,
memiliki persekutuan dengan Tuhan lalu dilakukan. Lalu saat mengalami kondisi kita lulus uji, kita bisa melewati itu semua. Dan terkadang kita tidak mau menyadari ini. Kita berpikir bahwa cukuplah, aku pun udah tahu ini cerita ini, aku pun udah tahu isi Alkitab ini, aku pun udah sering dengar firman ini, aku pun udah tahu begini-gini. Kadang kita merasa itu cukup. Kadang apalagi dengan usia kita yang bertambah terus, udah banyak firman-firman Tuhan yang kita dengar. Kita tuh merasa bahwa oke, cukup, gak usah lagi denger ini. Bahkan aku bisa begini, gini. Satu ayat pun bisa aku jabarin begini, gini. Padahal Tuhan menjelaskan dalam Alkitab itu dengan jelas. Manusia bisa jatuh oleh karena firman yang dikatakan oleh iblis. Gimana menyadari itu? Gimana coba kalau dilihat itu? Pasti gak bakal terima. Mungkin berpikirnya enggak lah, pada saat itu mungkin belum maju, mungkin pada saat itu pemikiran masih ini. Itu orang-orang yang memang udah merasa dirinya penuh, merasa dirinya tinggi, luar biasa. Tapi tidak mau merasa atau tidak mau secara eksplisit, padahal kan terlihat dengan nyata diceritakan dalam kitab suci lagi. Firman pun dikatakan oleh iblis bisa menjatuhi manusia. Dan dampaknya yang kita rasakan sekarang. Pemisahan hubungan, jauh dari Allah. Dan itulah yang harus kita kejar. Kembali lagi ke rancangan semula, dekat bersama dengan Allah. Dan itu caranya ya tetap kita memiliki firman, kita baca dari sang firman, kita menemukan juga sang firman dengan persekutuan, dengan doa-doa pribadi, doa-doa bersama, dengan kegiatan-kegiatan rohani misalnya, atau apapun itu yang benar-benar maksudnya itu untuk tujuan rohani kita, tujuan kekal kita. Dan memang berat karena setiap hari kita punya kesibukan masing-masing. Kita punya kegiatan-kegiatan masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing. Dan sebab itu makanya setiap aspek hidup kita alangkah baiknya bertanggung jawab dan tetap berusaha untuk hidup berkenan dalam Tuhan. Memang sulit, memang penuh pertanyaan, gimana kerjaan saya banyak terus tetap berkenan. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan caranya. Memang tidak melulu perkataan hamba Tuhan yang selalu harus begini, tidak. Kadang kita ketika bersekutu dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan caranya. Kadang memang mungkin kita punya cara yang berbeda dengan orang lain. Karena saya percaya bahwa untuk menjadi 10 tidak harus 5 tambah 5. Bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1, bisa 11 kurang 1. Setiap manusia punya caranya masing-masing untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap manusia punya caranya masing-masing untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Tapi yang pasti bahwa berkenan, kudus Tuhan tidak jauh dari namanya kebenaran firman. Tidak jauh dari namanya persekutuan. Maka dari itu dasarnya untuk berkenan, untuk tetap bertanggung jawab dalam Tuhan, kita perlu namanya firman Tuhan, dan kita juga perlu pemilik Tuhan. Pemilik firman itu yaitu Tuhan. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mengisi juga diri kita dengan perkataan firman Tuhan. Agar apa? Agar tetap kita punya dasar, kita punya langkah yang benar, kita punya fondasi. Dan tinggal bagaimana kita merasakan, bagaimana tuntunan Tuhan ke arah mana yang harus kita ikuti. Itu akan dilihat dari seberapa kita mau dituntun, seberapa kita mau mengarahkan diri tetap bersama dengan Tuhan. Seberapa kuat keyakinan, kerinduan kita untuk menghadirkan itu. Memang berat, tapi inilah tugas kita sebagai Kristen. Inilah tugas kita yang ingin menjadi
warga-warga kerajaan surga, ingin menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan. Oleh sebab itu tetap semangat Bapak Ibu dan tetap berada dalam genggaman Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu pasti miliki cara yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita isi diri kita dengan kebenaran firman, dan kita juga harus menjumpai yang punya kebenaran firman itu, yaitu Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu kita tundukkan dalam doa. Bapa, sudah selesai kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sudah selesai kami melakukan fellowship. Kiranya kebenaran fellowship yang kami adakan ini salah satu cara untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami melakukan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Karena kami melakukan ini hanya atas dasar bahwa banyak orang yang harus kami genggam, banyak orang yang harus kami sadarkan, bahwa banyak orang yang harus kami tuntun untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau yang memperkenankan, Engkau yang menjamah setiap orang, setiap manusia yang mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hanya firman-Mu Tuhan yang didengar, bukan perkataan manusia ya Bapa. Dengan kerendahan hati Bapa, kami menyadari bahwa hari demi hari kami mungkin masih ada yang merasa kepenuhan firman dan tidak mau datang dengan sang pemilik firman. Mungkin kami ada yang merasa bahwa kami sudah merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang telah kami punya, atau khotbah-khotbah yang sering kami dengar, sehingga kami melupakan eksistensi-Mu yang nyata, sehingga kami melupakan hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan kami. Dan kini Tuhan, kami mau kembali menyadari bahwa setiap firman yang daripada-Mu Tuhan bisa diputarbalikkan oleh iblis, dan mungkin akan sangat sulit untuk melawannya Tuhan. Tapi Tuhan, dengan tuntunan-Mu Tuhan, kami mau kembali membangun hubungan bersama-Mu. Kami ingin kembali berada dalam hadirat-Mu, untuk tetap terikat dengan-Mu, untuk tetap tergenggam oleh-Mu Tuhan, agar kami dapat mengalahkannya, agar kami dapat menunjukkannya hadirat-Mu dalam diri kami, dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan bermasyarakat kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan kami memuliakan-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.